Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Pak PLT Kabupaten Besra, Pak Haji Jafar Abdullah, ini hadirnya Pak Masudi. Tepuk tangan buat Pak Alkot. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Adita Kementerian Agama. Pakai sarung itu bukan berarti belum sunat, sudah sunat. Itu adalah pakaian besaran Kementerian Haji dan Umroh. Kami situ pakai sarung. Yang kami hormati Pak Ketua Basnas, alhamdulillah Pak Kiai Dr. Asbuli. Yang kami hormati Pak Palmenat beserta kasih-kasihnya ini juga. Ini Pak Ali ini kalau dedikasi pendidikan agama itu sudah tidak mungkin. Tapi nasibnya bagus, pendidikan haji dedikasi haji. Oh iya, dengan Bu Haji Oom, alhamdulillah hadir ini para pejabat di Kementerian Haji dan Umroh. Ibarat orang yang hormati para kasih, alhamdulillah hadir semua. Pak Hussein, Pak Haji, alhamdulillah hadir. Dan tadi atas nama jamaah haji dari Badan Kementerian Agama yang telah dilepas, mudah-mudahan semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ada yang disebut para dewan guru, para pengawas TAIS, oh iya Bu Hatun dan teman-temannya. Ada ya TAIS ya, Bude. Alhamdulillah Pak Yasan, alhamdulillah hadir. Ada yang lagi yang disebut MC yang saya hormati. Oh kakeknya, alhamdulillah alhamdulillah hadir. DWP sudah. Alhamdulillah yang hadir. Tolong bapak-bapak ibu-ibu yang di belakang duduk di depan. Pak Kiai Mustafa sudah ada di Tasmaya. Beliau dari Demak langsung ke sini demi Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Halal Kementerian Agama berkolaborasi, semua berkontribusi. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kontribusinya sehingga hari ini kita bersama-sama hadir dalam kegiatan ini. Dan sekali lagi kontribusi IPARI kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh organ-organ yang lain, karena bagi saya Kementerian Agama Indramayu harus menghindari ego sektoral. Mentang-mentang punya modal sehingga bikin acara sendiri-sendiri, padahal bisa digabungkan. Ini kan efektif, efisien. Soal nama, siapa yang berkontribusi, saya tidak yakin di sana Allah SWT saja. Allah yang tahu siapa yang berkorban, siapa yang berkontribusi yang lebih besar. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir senantiasa mendapatkan sahabatnya Nabi Muhammad. Esensi dari halal bihalal, kami dari Kementerian Agama atas nama para kantor mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keliruan, kesalahan baik disengaja maupun tidak. Karena yang namanya kepala kantor itu paling banyak dosanya. Kenapa? Karena tidak tahu titik-titik mana kesalahan yang dilakukan oleh kepala kantor. Contoh, kepala kantor saya sering menyampaikan, kenapa ini guru-guru pada malas semua? Ada 1-2 guru yang malas.
Kenapa ini? Kalau kamu tidak tertib administrasi, padahal yang tidak tertib satu juga. Nah, pernyataan-pernyataan begitulah yang sering saya sampaikan. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kami merasa banyak salah, banyak dosa. Oleh karena itu, dalam momentum hari ini, salah satu kriteria orang yang bertakwa adalah orang aminas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu hadir di sini adalah dalam rangka untuk saling kosong-kosong, untuk saling memaafkan. Dan yang tidak hadir, saya tanda tanya ini, apakah orang yang sudah merasa suci, orang yang sudah merasa paling benar, tidak punya salah atau apa? Tapi mudah-mudahan masih di perjalanan. Kami mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nanti ketika ada pengajian, Pak Kenito Wakil kira-kira jangan ngobrol sendiri. Tadi kelihatannya suara di belakang sangat terdengar di depan, tidak khusyuk, ya, akan mengganggu orang yang bicara di depan. Bapak-Bapak, Ibu, saya akan menyampaikan pertama ada sebuah cerita kepala KUA menyampaikan kepada stafnya, Bapak-Bapak, Ibu, bahwa kita harus disiplin. Waktu itu adalah amanah dalam sebuah acara. Oleh karena itu kita harus tepat waktu. Nah, Pak Kawal itu misi pembinaan di anak buahnya, jadwalnya jam 8, ngomongnya jam 10. Kata pemilunya, Bapak kok datangnya terlambat, katanya tepat waktu. Ini sebuah cerita saja. Bapak Ibu, artinya apa? Kita di Kementerian Agama sering kali, khususnya saya pribadi, kadang-kadang menyampaikan, memerintah, tetapi belum menjalankan. Saya tidak mau dalam Kementerian Agama menyuruh madrasah berprestasi, berprestasi, tetapi kantor sendiri tidak berprestasi. Alhamdulillah, dengan kerja keras bersama, kolaborasi komitmen bersama, kantor juga mendapatkan banyak prestasi yang didapatkan. Tepuk tangan buat Kementerian Agama. Yang kedua, cerita pemilu ini. Kepala madrasah dulu, kepala madrasah. Jadi kepala madrasah yang perfeksionis itu ngontrol di setiap kelas. Satu saat ada kelas yang melihat muridnya tidur semua. Kemudian guru itu dipanggil di ruang kepala. Kata kepalanya pada guru yang mengajar itu, kenapa Bapak mengajar guru pada mengantuk? Jawaban guru, karena tadi saya menyampaikan menenangkan Bapak. Kemudian Pak Kepala menyampaikan, berarti Bapak ini tidak mengajar, tetapi membuat shock terapi hipnotis sama terapi tidur sebenarnya ya. Bapak Ibu, kisah ini juga mempunyai makna bahwa kadang-kadang kita bekerja itu yang penting memenuhi kewajiban, bekerja itu memenuhi absen. Padahal kalau kita begitu, maka sangat jauh sekali dari niat kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana Kementerian Agama harus bekerja yang sebenarnya berdampak. Yang para KUA tidak hanya sebagai pekerjaan kantor, tetapi sebagai menjaga kepercayaan masyarakat. Ini penting. Oleh karena itu, Kementerian Agama hari ini harus dengan cara baru. Cara baru itu apa? Cara baru itu bagaimana kita menggunakan cara lama yang diperbarui. Nah, oleh karena itu saya yakin Kementerian Agama dalam ini sudah merubah dengan cara baru yang tidak melepaskan tradisi kearifan lokal, tetapi kita harus berbenah.
Itulah yang kami bersama-sama untuk bekerja di Kementerian Agama, baik pengawas, kepala madrasah, kepala karwah, penyuluh, dan staf yang ada di sini. Kita bekerja dengan orientasi yang berdampak dan tidak hanya absen, karena kalau hanya absen yang dikejar adalah honor, gaji, bukan keberkahan. Kita sebagai Kementerian Agama yang mempunyai simbol-simbol agama, paradigma itu harus dirubah. Bagaimana kita bekerja dengan orientasi profesional, orientasi yang mendapatkan keberkahan, kira-kira begitu, agar kita bekerja sepanjang jam ini ada nilai ibadahnya. Amin ya Rabbal alamin. Ada lagi kisah, ada seorang penyuluh ini. Ada penyuluh biasa memberikan ceramah di madrasah yang datang, setiap datang ini tidak banyak, 1, 2 gitu. Tetapi dia rutin menjalankan kegiatan penyuluh itu. Nah, bertahun-tahun dia melakukan kegiatan itu, orang yang selalu hadir di penyuluh itu akhirnya jadi tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat, kemudian dia punya kesan bahwa apa yang dia lakukan itu berkah dari apa yang dilakukan oleh para penyuluh. Ini punya makna bahwa penyuluh ini dia tidak orientasi kuantitas, tetapi bahwa apa yang dilakukan itu adalah bentuk sebuah kebaikan, dan kebaikan itu sebuah benih yang sekiranya akan tumbuh dan akan menjadi rindang dan akan melindungi orang yang ada di bawah orang. Maknanya bahwa kebaikan yang Bapak Ibu lakukan tidak akan hilang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apapun nilai kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan cerita orang yang mau pensiun, bukan makasih bukan. Ditanya orang yang mau pensiun itu, ditanya, Pak, kesan apa yang menjadi keluarga besar Kementerian Agama itu? Kesannya adalah ketika memberikan pelayanan, kemudian orang itu tersenyum. Maknanya apa Bapak Ibu? Bahwa Kementerian Agama berorientasi itu dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan. Seperti ibarat kita satu ya, nyapu itu tidak melihat kotoran itu kertas, plastik atau semuanya bisa. Dan itulah contoh dari pelayanan Kementerian Agama untuk damai seperti Pak Kasupat itu. Pak Kasupat itu memberikan pelayanan pada setiap orang, dan orang yang berpelayanan itu tersenyum. Kebahagiaan seseorang ketika memberikan pelayanan pada orang lain dan dia tersenyum, bahagianya itu di sini. Dan itulah contoh pelayanan di Kementerian Agama Bapak. Saya yakin hal-hal seperti itu dilakukan oleh staf Kementerian Agama, para madrasah, Kementerian Agama, para karwah, Kementerian Agama, dan para penyuluh, semua dharma wanita juga pengawas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara-cara yang seperti itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini kami pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, termasuk ibu-ibu dan wanita yang merah-merah ini menyala, yang memberikan semangat kepada suami-suaminya. Jangan bosan Bu, Bapak Ibu, ibu-ibu memberikan semangat suami-suami, karena kita itu harus kolaborasi. Ketika ada orang yang lagi malas-malas, ya kira-kira dinasihati untuk semangat lagi. Ketika ada orang yang lagi kendor-kendor, kita tarik lagi untuk semangat lagi lah. Karena dukungan istri itu sangat luar biasa bagi bapak-bapak yang bekerja di Kementerian Agama. Yang terakhir, kami
menyampaikan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Indramayu berorientasi ada sebuah pembenahan administrasi. Pakar Subang beserta tim sudah membuat untuk bagaimana berorientasi kantor Kementerian Agama itu ZI, zona integrasi. Ini ikhtiar kami, hasil usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau menuntut semuanya anak lulus berprestasi semua, itu bukan tugas kepala madrasah, tugasnya Allah. Tugasnya kepala madrasah itu bagaimana berikhtiar untuk memberikan bimbingan pembelajaran termasuk kepala daerah. Jadi goal akhir sasaran capaian Kementerian Agama ini harus dilihat bagaimana substansi pekerjaan kita yang sekiranya mempunyai dampak pada masyarakat yang lebih luas, dan pelayanan kita tidak boleh diskriminatif. Pelayanan kita harus pada semua orang, dan pelayanan kita harus memanusiakan manusia. Dengan kerja-kerja keras Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini ladang amal baik Bapak Ibu selama bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Sekali lagi kami atas nama para kantor mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam momentum ini. Mudah-mudahan selama riyadhah madrasah Ramadan ini kita menjadi orang yang sukses, lebih matang dalam beragama, lebih matang dalam nilai-nilai kemanusiaannya, lebih matang dalam memahami pelayanan pada masyarakat dan seterusnya. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Mohon kiranya Bapak Ibu jangan pulang dulu sebelum selesai, karena tim Mustafa Akil jauh-jauh ini hadir di Kementerian Agama. Kalau tidak memperlihatkan kemana-mana, beliau hadir jauh-jauh dari Demak, kemudian langsung ke Kementerian Agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi Pak Kabak untuk memberikan pencerahan, memberikan nasihat atau pembinaan sebagai kepala daerah yang mewakili Pak Bupati, terkhusus terkait dengan pemberangkatan jamaah haji Indramayu. Mudah-mudahan berjalan lancar, karena ini sejarah kata Kepala Penhaj di Indramayu yang memiliki jamaah yang terbesar se-Jawa Barat setelah Bekasi. Mudah-mudahan jamaah dari Indramayu sehat walafiat, selamat berangkat, selamat pulangnya, dan menjalankan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.